Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Baik, kita mulai. Kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di Bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Ayo mengamati. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. Di sini ada pembagian waktu Indonesia. Yang satu WIB, WITA, WIT. Nah, WIB itu adalah daerah kita ya, waktu Indonesia bagian barat. WITA, waktu Indonesia bagian tengah. WIT, waktu Indonesia bagian timur. Nah, perbedaan waktunya itu 1 jam setiap lokasi waktu antara WIB, WITA, dan WIT. Oke, perhatikan. Jadi, kalau di sini plus 5, maka di sini plus 6, di sini plus 7. Di perbedaan waktu WIB dengan WITA itu 1 jam. Perbedaan WIB dengan WIT itu 2 jam. Oke. Nah, perhatikan lagi. Nah, diandaikan WIB itu Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 5 pagi. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok, burung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan siap-siap pergi ke sekolah. Nah, di Mamuju, Sulawesi Barat sudah memasuki pukul 06.00 WITA. Alangkah mengayuh sepeda menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Nah, Jailolo di Maluku Utara sudah memasuki pukul 7 WIT, waktu Indonesia bagian timur. Ferdi membaca sekelas soal di kertas dengan tersenyum. Ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore, Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan pada Pak Sami dapat dikerjakan dengan mudah. Nah, di sini antara WIB, WITA, dan WIT perbedaannya 1 jam 1 jam. Perhatikan ya, kalau di WIB di daerah kita jam 5 pagi, maka di bagian tengah itu sudah masuk jam 6. Dan di bagian timur sudah masuk jam 7. Itu adalah pembagian waktu yang berdasarkan di negara kita di Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 19.00, jam 20.00, dan 21.00. 19.00-nya WIB, 20.00-nya WITA, 21.00-nya WIT. Nah, perhatikan lagi. Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 19.00 WIB. Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan Keloja makan bersama. Pada waktu makan malam, mereka biasa bertukar cerita tentang kegiatan hari itu. Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang dinanti. Sekarang ke Mamuju, Sulawesi Barat sudah memasuki pukul 20.00 WITA. Alang sedang mengerjakan PR. Tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakan sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi Alang harus bersiap-siap tidur. Pada hari sekolah, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham, ibu ingin dia konsentrasi dalam belajar. Nah, sekarang ke Jailolo, Maluku Utara sudah memasuki pukul 21.00 WIT. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Kantuk mulai datang, tetapi Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur, namun Ferdi tidak membaca sambil tiduran. Oke, nah, amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta.
Bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kegiatan teman-teman yang diceritakan di atas? Nah, tugas kamu yang pertama adalah menjawab dua pertanyaan ini. Menurutmu, apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Nah, pertanyaan kedua, dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, itu adalah tugas kamu yang pertama di pembelajaran hari ini. Jelas? Oke, kita lanjut. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Nah, pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Kamu akan membantu Udin untuk memahami melalui kegiatan berikut. Pertama, amati gambar peta berikut atau bola dunia yang ada di kelas. Nah, ini contoh peta Indonesia ya. Perhatikan. Dan selanjutnya, nah ini globe. Yang kedua, amati garis melintang pada globe petamu yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Nah, ini biasanya melintang ini sini dari sini. Itu biasanya dia disebut dengan garis khatulistiwa. Yang ketiga, amati pula garis membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Nah, kalau yang garis yang membujur itu dari atas ke bawah. Oke. Kalau yang melintang itu dari kiri dan kanan. Itu perbedaannya. Nah, tugas kamu yang kedua, tuliskan hal-hal yang kamu temui dari hasil pengamatanmu dari dua gambar tersebut, dari gambar peta Indonesia dan globe dengan menjawab 1, 2, 3 pertanyaannya. Oke, itu untuk tugas kamu yang kedua. Nah, selanjutnya, bacalah dan cermati teks informasi berikut. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan balik. Yang pertama, sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Yang kedua, berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Yang ketiga, buatlah kelompok. Nah, untuk buatlah kelompok tidak usah ya. Kita kerjakan sendiri-sendiri saja. Nah, silakan kamu dengarkan bacaan dengan judul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut dengan garis lintang, paralel atau garis bujur meridian. Jadi nama lain dari garis lintang itu adalah paralel dan nama lain dari garis bujur adalah meridian. Kita lanjut. Garis lintang adalah garis sayul horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara LU dan lintang selatan LS. Garis lintang ini digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim atau cuaca. Garis bujur adalah garis sayul yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat BB, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Pada saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, itu adalah bacaan yang Bapak bantu baca. Nah, untuk tugas yang ketiga adalah kamu mencari kosakata dari bacaan yang tadi, ya. Kosakatanya apa, lalu artinya apa, dan ditemukan di kalimat mana, ya, di sini nih.
ya. Nah, di sini nih di judul perputaran bumi akibatnya kamu cari, ya. Cari kosakatanya, artinya apa, dan kalimat-kalimat mana. Banyak sekali ya. Untuk artinya kamu bisa melihat di kamus besar atau kamu lihat di internet saja ya. Itu untuk tugas ketiga, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Cari 5 kosakata baru, artinya apa dan di kalimat apa saja ada. Itu untuk tugas kamu yang ketiga. Baik, kita lanjut. Baca kembali teks berikutnya. Nah, sekarang kamu mencari informasi penting setiap paragraf. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Nah, di paragraf pertama informasi pentingnya apa? Dan begitu juga di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kamu cari masing-masing paragraf informasi pentingnya apa. Itu untuk tugas keempat kamu. Oke, jelas ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya. Nah, ini adalah tugas praktek kamu. Nah, dari 4 tugas teori. Nah, tugas praktek kamu adalah kamu menyanyikan dengan lagu dengan judul Ambilkan Bulan Bu. Nah, ini dia liriknya. Kalau kamu tidak mengetahui cara menyanyikannya, silakan simak lagu tersebut. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, baik anak-anak, ya itu adalah lagu Ambilkan Bulan Bu. Mudah kan? Ya, oke. Jadi tugas kamu untuk kali ini adalah 4 tugas teori dan 1 tugas praktek, yaitu bernyanyi lagu Ambilkan Bulan. Baik anak-anak, cukup sekian untuk tugas pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas teori dikerjakan di kertas lebar, kasih nama, tanggal, dan judul yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.